إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mengabarkan tentang ruh setelah berpisah dari tubuhnya, kemudian dibawa oleh malaikat untuk berjumpa dengan Allah. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah enggan untuk berjumpa dengannya. Pintu langit tidak dibukakan untuknya dan dia dilempar kembali ke muka bumi. Rasulullah SAW menceritakan, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhul khabith. Para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjemput ruh tersebut, setelah dicabut oleh malaikat maut, para malaikat itu langsung mengambil ruh dari tangan malaikat maut, kemudian membawa dia naik ke atas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap Allah. Tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat, kecuali para malaikat itu bertanya, siapakah ruh yang buruk ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka mereka menjawab, dia adalah fulan bin fulan. Mereka sebut namanya yang paling buruk yang pernah dipanggilkan untuknya ketika di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu langit yang pertama. Fayustaftahu lahu, lalu dimintai izin untuknya agar dibuka pintu langit. Fala yuftah lahu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Jangankan untuk naik sampai ke langit yang ketujuh, langit yang pertama pun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya untuk masuk. Allah tidak mau berjumpa dengannya. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Rasulullah SAW membaca ayat ini. Allah mengatakan tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Ulama ahli tafsir menjelaskan maknanya ada dua. Yang pertama, amal soleh mereka, andai mereka punya amal soleh, tidak diterima oleh Allah, tidak akan menembus langit, tidak sampai kepada Allah. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, dan amal soleh Allah angkat. Amalan-amalan kita jemaah sekalian Allah angkat, kemudian dicatat di catatan yang sangat tinggi. Tetapi
orang ini tidak diterima amalannya, tidak menembus pintu langit. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ruhnya tidak bisa naik, tidak diterima oleh Allah, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Di awal ayat Allah sebutkan ada dua sebabnya. Yang pertama, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini yang pertama. Sebab mengapa mereka tertolak, tidak dibukakan pintu langit untuk mereka? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya apa mendustakan jemaah sekalian? Tidak mau mengakui kebenaran ajaran-ajaran yang Allah turunkan. Tidak mau mengimani ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia tidak akui itu sebagai sebuah kebenaran. Dia menentang. Ini yang pertama. Yang kedua, wastakbaru anha, dia menyombongkan diri terhadapnya. Artinya jemaah sekalian, dia tahu itu benar, dia akui, tapi dia tidak mau tunduk kepadanya. Dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan itu sudah tidak cocok lagi di zaman sekarang. Itu hanya cocok di Arab, nggak cocok di tempat saya tinggal. Terserah apa alasannya. Maka kata Allah, orang-orang seperti ini tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Fayaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, uktubu kitab abdi fi sijjin, tulislah catatan amalan hambaku itu di sijjin, fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fatutrahu ruhuhu turhan. Setelah itu ruhnya dilempar kembali ke bumi dari depan pintu langit yang pertama, sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Dan jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang lain, jarak dari bumi sampai ke pintu langit itu kalau ditempuh oleh manusia biasa adalah 500 tahun perjalanan. Tapi ditempuh oleh malaikat dengan izin Allah hanya sekejap saja. Kemudian ruhnya dilempar dari depan pintu langit itu sampai ke bumi untuk menyatu kembali dengan jasadnya. Dia hidup lagi di kuburannya untuk mendapatkan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dia akan mendapatkan azab kubur karena dia tidak bisa menjawab. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dulu di dunia dia tidak menyembah Allah. Tidak mungkin dia bisa mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Karena dulu di dunia dia menuhankan selain Allah. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, wa madinuk, apa agamamu? Dulu di dunia dia tidak mengikuti agama Allah, agama Islam yang Allah turunkan. Tidak mungkin dia bisa menjawab dinil Islam, agamaku Islam. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, wa man nabiyuk, siapa nabimu? Tidak mungkin dia bisa menjawab Nabi Muhammad SAW. Nabiku adalah Muhammad SAW. Karena dulu di dunia dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mau menjadikan beliau sebagai teladannya. Dia lebih senang mengikuti orang lain. Dia lebih senang mengikuti aturan-aturan yang lain daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin dia bisa menjawab. Karena jemaah sekalian, ini 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir bukan seperti ujian yang soalnya sudah bocor. Yang bisa menjawab hanyalah yang Allah berikan pertolongan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW juga membaca ayat surat Ibrahim. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Maksudnya di kehidupan akhirat, di alam kubur, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, maka Allah berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah.
wa dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dialah orang yang selamat dari azab kubur. Tetapi orang yang ruhnya dilempar dari langit ini, dia tidak bisa menjawab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Al-Hajj ayat ke-31. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan ayat surat Al-Hajj ayat ke-31. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah, menuhankan selain Allah, maka seakan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, kemudian atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Apa arti ayat ini jemaah sekalian? Para ulama ahli tafsir menjelaskan ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah sebuah perumpamaan. Orang yang tidak beriman kepada Allah seperti orang yang jatuh dari langit. Karena langit yang tinggi itu bagaikan keimanan kita, sedangkan bumi yang rendah adalah kekufuran kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah. Kemudian disambar oleh burung. Dia bagaikan orang yang disambar oleh burung, artinya adalah dia telah dikuasai oleh setan. Seperti burung yang sangat kuat mencengkram mangsanya dan mencabik-cabik tubuhnya. Seperti itulah perumpamaannya, dikuasai oleh setan. Kemudian dia diterbangkan oleh angin, artinya adalah dia diombang-ambing oleh hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itu dia lakukan, tidak peduli apakah itu halal atau haram. Itulah jemaah sekalian perumpamaan yang Allah berikan terhadap orang yang tidak beriman dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dia betul-betul jatuh dari langit, dilempar dari langit sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Inilah jemaah sekalian ruh orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau tunduk kepada agama Allah, tidak mau menyembah hanya kepada Allah, maka tertutup pintu langit untuknya dan dia dilempar kembali ke muka bumi. Dan kata Allah, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Mereka tidak mungkin masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya itu mustahil. Allah yang memiliki surga, dan Allah telah tetapkan siapa yang berhak masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berpegang teguh dengan agama Islam, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Semoga kita Allah senantiasa memberikan hidayah dan Allah lindungi dari semua keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.